Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, yaitu makanan yang sesungguhnya buat hidup kita dan jiwa dan roh kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita mau dengar satu curahan hati Daud, ungkapan ekspresi kegalauannya, dan kita belajar bagaimana dia mengatasi kegalauannya itu, karena kita semua tentu pernah galau. Orang benar bukan yang tidak pernah galau, tapi yang bisa mengatasi galaunya dengan cara yang benar. Mazmur 142 ayat 5, pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Tempat pelarian. Pelarian ini yang kita mau bahas. Setiap orang punya bentuk pelarian masing-masing. Itu memang manusiawi. Kita diciptakan itu bukan salah. Mencari pelarian bukan sesuatu yang salah, karena sebenarnya itu desainnya Tuhan. Dia menciptakan kita itu bisa nyantol atau terikat dengan sesuatu atau seseorang atau apapun itu yang membuat kita merasa nyaman dalam kegalauan kita. Pelarian itu sangat psikologis banget ya, dan di sini yang saya juga mau tekankan bahwa kalau orang belajar psikolog itu betul, itu bagus, berguna, tetapi jangan lupa bahwa Tuhanlah psikolog kita yang terutama, karena Dia yang paling tahu jiwa kita bagaimana, apa yang dibutuhkan, bagaimana penyembuhan dan sebagainya. Makanya kita larinya lebih baik ke Dia, ke Alkitab. Sekarang pelarian itu kita sudah biasa ya, kita semua punya bentuk pelarian masing-masing. Misalnya gini, ingin tahu bentuk pelarian kita apa? Coba perhatikan waktu kita tidak nyaman, biasanya apa yang kita lakukan, kita lari kemana istilahnya. Kalau tidak nyaman, mungkin sebagian orang lari ke rokok. Sebagian, tidak semua hal yang negatif, banyak yang kelihatan positif. Mungkin makan lebih negatif ya. Mungkin larinya ke orang. Wah, ini mau butuh temen untuk tidak tahulah pokok berhahihi yang membuat saya lupa galau saya. Lari ke orang, lari ke jalan-jalan, ke tempat sepi, lari ke makanan, ke kerja. Banyak juga yang kerja itu buat pelarian kan. Kalau itu memang dalam batas-batas yang wajar, oke ya. Itu semua dalam batas yang wajar. Kalau stres makan dulu, jalan-jalan, iya oke gitu ya, oke. Cuma ini kita lihat akarnya. Bukan itu berarti salah, tapi hati-hati supaya kita tetap dalam jalur rancangan atau desain dan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana Daud mengatasi? Dia bilang ini, kalau Daud dia carinya orang ya, cari orang sini itu tidak ada, tempat pelarian telah hilang. Mungkin kita bisa membahasakan menurut cara kita masing-masing. Mungkin rokok sudah tidak boleh sama dokter, makan ini sama itu tidak boleh, jalan-jalan ngabisin uang dan sebagainya. Semua yang tempat pelarian itu tidak selalu bisa dilakukan dan juga dirasa percuma ya. Kalau itu tidak benar penanganannya, hanya sementara, lalu sudah balik ke normal, ya tetap stresnya kebawa, tidak galaunya terbawa. Jadi bagaimanakah cara Tuhan? Kita mau lebih dalam dulu, cari asalnya dari mana. Asalnya bagaimana kita ini bisa selalu punya rasa aku harus cari pelarian. Terus kenapa kita cari-carinya jadi lain-lain, padahal maksudnya Tuhan, harusnya ke Tuhan gitu loh. Kalau biasa makanan, kita ganti makanan itu dengan pertama lari ke Tuhan. Makan itu kedua, dan itu cuma ekspresi manusiawi kita, tapi akarnya harusnya ke Tuhan. Harusnya ke Tuhan. Daud kita tahu akhirnya seperti itu, dia menemukannya, tapi nanti kita baca ayatnya. Sekarang kita mau ke akarnya dulu, Kejadian 2 ayat 17. Tuhan memberi perintah, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Nah, saya mau peragaan, ini seperti sambungan kalau di dalam tubuh ya, karena kita ini diumpamakan tubuh Kristus juga. Saya membahasakannya itu seperti saraf mungkin ya. Saraf itu nyambung ke kepala.
saraf sensori, saraf gerak motorik apa, saraf-saraf pokoknya tubuh sangat banyak sarafnya itu untuk nyambung dengan kepala sehingga kepala memerintah dan perintah itu diteruskan lewat tali kabel itu saraf-saraf itu dan diterima oleh tubuh yang bagian tubuh yang bersangkutan untuk bergerak sesuai perintah kepala. Itu namanya nyambung, itu namanya hidup. Tapi ada kalanya kita kelihatannya masih bernapas, kita hidup tapi syaraf-syaraf tertentu putus. Nah, ini yang Tuhan bilang mati. Putus hubungan. Jadi mati itu jangan diarti oh masuk neraka. Bukan itu dulu. Mati itu pertama-tama itu terjadinya di dalam roh batin kita adalah putus hubungan dengan Tuhan. Nah, ini yang saya tadi katakan. Manusia itu diciptakan untuk terikat. Terikat itu terutama dengan terikat itu harus dengan penciptanya. Itu yang menjadi induk ya, induk yang sehat untuk semua kesenangan atau keterikatan yang lain tapi yang sehat. Tetapi kalau ini putus, nah ini karena sudah didesain untuk dia mencari tempat nyaman gitu ya. Kalau bukan Tuhan dia akan cari kalau dia dengan Tuhan belum nyambung, dia akan cari di luar Tuhan. Entah di itu tadi, orang secara berlebihan sampai ganggu sini sana, selalu merasa butuh orang untuk curhat, selalu dan sangat bergantung, itu ya maksudnya itu. Kalau tidak bergantung memang tetap kita saling membutuhkan tetapi secara sehat. Lalu dia mencari-cari yang makanan, yang tidur, yang kerja, yang rokok, yang jalan-jalan segala macam kecanduan-kecanduan yang lain. Nah, inilah asalnya kenapa kita mencari-cari pelarian. Mulai sekarang kalau kita cari-cari pelarian, kita sadari gitu ya. Oh, pelarian ini tanda bahwa aku sebenarnya butuh Tuhan sebagai tempat. Aku kepingin menjadikan Tuhan tempat pelarianku, bukan lagi makanan, rokok atau lain-lain itu tadi. Ini yang menjadi isyarat di dalam kita kalau kita sedang butuh cari-cari sesuatu untuk membuat kita merasa nyaman. Mari kita balik ke Tuhan. Seperti desain awal pencipta kita. Kita baca Yohanes pasal 10. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup. Disambung kembali saraf yang putus itu dengan pengorbanannya, dengan pengampunannya, dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Kita seringnya pelarian itu adalah mencari kenyamanan, mencari kepuasan, gitu ya, mencari rasa senang. Tapi kita perlu sadar, Tuhanlah rasa senang kita, Tuhanlah tempat nyaman kita, Tuhanlah pelarian kita. Itulah yang membuat kita merasakan hidup itu berkelimpahan, puas. Hanya di sana, percayalah itu omongannya Yesus. Mari kita ganti pelarian-pelarian kita kepada Tuhan. Semua pelarian apapun kita gantikan itu. Mulai sekarang kalau merasa ingin lari kemana, pertama sebut nama Yesus, bilang Tuhan ajari aku menjadikan Engkau tempat pelarianku. 2 Samuel pasal 22 ayat 3. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ini lagi-lagi Daud, dia sudah menemukan seni menjadikan Tuhan pelariannya. Kita mau belajar seperti Daud, pelarian kita adalah Tuhan. Katakan dalam doa, Tuhan ajari aku menjadikan Engkau tempat pelarianku yang utama. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus berkati.